Hmm. Nah, oke. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Wildan Hidar Rabbani. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang definisi mineral itu apa. Nah, di sini mineral itu secara definisi memiliki istilahnya 4 pilar penting ya teman-teman. Yang pertama dia harus naturally occurring ataupun dia terbentuk secara natural gitu, tanpa adanya campur tangan manusia ataupun campur tangan makhluk hidup lainnya. Intinya dia harus naturally occurring ataupun natural. Nah, yang kedua ini dia itu harus inorganic solid, inorganic solid. Jadi dia zatnya itu padat, tetapi dan juga gitu loh, dan juga bukan dihasilkan dari jaringan tubuh makhluk hidup. Nah, yang ketiga dia orderly arrangement of atom ataupun susunan atom internalnya itu memiliki teratur dan juga rapi susunan internal atomnya. Dan juga yang keempat, jadi itu konsisten chemical kimianya gitu. Jadi memiliki komposisi kimia yang atau rumusan kimia yang pasti dan juga konsisten. Nah, di sini ada beberapa kasus-kasus menarik gitu. Contohnya kayak yang sering kita dengar adalah gimana kalau misalnya itu berlian buatan manusia apakah bisa dikategorikan sebagai mineral ataupun made diamonds. Nah, secara definisi memang ini sudah mensalahartikan bahwasanya mineral itu dia harus naturally occurring pada pilar yang pertama gitu kan yang telah kita pelajari bahwasanya memang sebuah mineral ini harus naturally occurring ataupun dia harus terbentuk secara natural. Sedangkan kalau misalnya kita buat di laboratorium memang bisa membuat intan, akan tetapi dia tidak bisa disebut mineral karena dia itu bukan natural, terbentuk secara natural, melainkan ada campur tangan manusia gitu kan. Nah, yang kedua itu ada bagaimana status es di alam gitu ya. Nah, jawabannya es itu adalah mineral gitu ya, mineral secara ataupun selama tersebut ataupun esnya terbentuk secara alami. Contohnya kayak kutub ataupun gletser itu kan secara alami teman-teman. Nah itu bisa dikategorikan sebagai mineral gitu. Karena kenapa? Karena memenuhi 4 pilar standar tadi. Dia natural, habis itu terbentuk secara alami gitu kan. Terus anorganik, inorganic solid. Nah terus chemical kimianya udah pasti gitu H2O dan juga atom internalnya kristal heksagonal gitu. Istilahnya udah pasti. Jadi makanya kita bisa sebut es itu bisa disebut mineral. Nah, terus ada mineraloid. Nah, mineraloid ini adalah zat di alam yang penampilannya mirip mineral tapi bukan mineral gitu. Karena memang ada beberapa faktor yang ngebuat dia nggak bisa disebut mineral. Memang mirip, contohnya kayak obsidian ataupun opal. Dia itu kan seperti mineral, tapi nggak bisa kita sebutkan, dia sebagai mineral gitu ya. Karena memang ada di situ mineralnya itu tidak mengkristal dan juga dia nggak punya susunan atom secara teratur kayak begitu. eh dan juga kalau misalnya dari kita lihat gitu ya, contoh kenapa ada satu lagi studi kasus yang dimana kenapa sih minyak bumi itu sering juga disebut sumber mineral gitu ya, padahal kan kita udah tahu dia itu organik kayak gitu. Padahal yang disebutkan secara mineral ataupun pilar utama mineral itu adalah anorganik. Nah, itu disebut mineral karena memang secara definisi hukum ataupun legalitas hukum, eh, kita bisa menyebut dia mineral karena segala zat yang berharga gitu ya, non hayati, yang diekstrak dari perut bumi ataupun dari bawah bumi, ataupun dari bawah permukaan, melalui proses penambangan ataupun pengeboran, maka itu disebut mineral. Itu sesuai dengan undang-undang minerba yang ada di Indonesia gitu. Kenapa memang disebutnya mineral padahal kita tahu dia itu zatnya organik ya karena memang sesuai dengan regulasi ekonomi yang ada di Indonesia itu sendiri. Kayak begitu, teman-teman.